Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sudah siap belajar? Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar tematik yang akan kita pelajari. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. PUEB. Apa kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau singkatan PUEB. Anak-anakku, dalam penulisan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Jadi, dalam penulisan kalimat efektif, perlu kalian perhatikan penggunaan kata baku. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Berikut contoh kalimat efektif. Perhatikan baik-baik. Radio menjadi salah satu contoh penemuan yang berpengaruh. 2. Radio merupakan salah satu media massa elektronik. 3. Radio cepat. Radio dapat digunakan untuk mendengarkan berita. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah difahami. Contoh, adik memberikan banyak permen-permen kepada temannya. Anak-anakku, kalimat tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena terdapat kata yang berulang. Kata permen seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi kalimat efektifnya adalah adik memberikan banyak permen-permen kepada temannya, menjadi adik memberikan banyak permen kepada temannya. Kalimat efektifnya mana? Kalimat efektifnya banyak permen. Permennya dihapus permen-permen, kemudian hanya ditulis satu saja, menjadi adik memberikan banyak permen kepada temannya.
menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa? Untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Jadi, apa itu berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Contoh, apa itu televisi? Siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian yang terdapat dalam teks. Jadi siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian di dalam teks. Contoh, siapa yang menemukan televisi? Kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jadi kapan itu menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa yang terdapat di dalam teks. Contoh, kapan televisi ditemukan? Di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa yang terdapat dalam teks. Contoh, di mana Bert lahir? Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa yang terdapat dalam teks. Contoh, mengapa televisi sangat penting bagi kehidupan? Bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa yang terdapat dalam teks. Contoh, bagaimana cara kerja televisi? Menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan maupun tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata baku. Berikut contoh kata baku. Kata tidak baku yang sering kita jumpai: apotik, izin, mengizinkan, nasihat, antri, mengantri. Sedangkan kata baku yang seharusnya digunakan adalah apotek, izin, mengizinkan,
nasihat, antre, mengantre. Ini kata baku yang seharusnya digunakan. Tulisannya apotek, izin, mengizinkan, nasihat, antre, mengantre. Ini tulisannya. Sudah kalian perhatikan kata tidak baku dan kata bakunya? Iya. Ambillah anak-anakku, kalian sudah mengetahui apa itu kalimat efektif. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian yang sudah kalian pelajari dari materi kali ini, ayo buatlah kalimat efektif menggunakan kata-kata baku di atas yang tadi sudah Ustadz jelaskan. Setelah itu jangan lupa jika sudah selesai kalian bisa kirimkan ke Ustadz. Jazakumullahu khairan atas perhatian kalian. Ustadz berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kalian. Setiap apa-apa yang telah kalian pelajari, khususnya pelajaran kali ini. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.